Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pusat perbelanjaan Big Mall Samarinda terbakar, sejumlah orang dievakuasi. Gegara pamer alat kelamin seorang security di Balikpapan ditangkap polisi. Telan korban saat hujan turun, warga Teluk Bayur Berau hanya dapat meratapi nasib saat melintasi jalan nasional yang rusak. Tanda peringatan ala kadarnya ini dipasang warga untuk mengingatkan kepada pengendara agar berhati-hati saat melintas di Jalan Marsma Iswahyudi, Rinding, Teluk Bayur, Berau. Tak hanya satu titik kerusakan, tetapi banyak titik kerusakan lain yang dijumpai, termasuk jalan abu-abu dan stasiun. Warga menyatakan penanganan jalan rusak hanya bersifat sementara dan kembali rusak karena dikerjakan dengan seadanya. Dampak dari kerusakan tersebut menyebabkan sejumlah pengendara kerap mengalami kecelakaan. Jumlah korban semakin bertambah usai diguyur hujan. Itu karena lubang di jalan menjadi tidak terlihat akibat tertutup oleh genangan air. Selaku warga ini mas harusnya dibagusin mas, karena di sini sudah sering terjadi kecelakaan. Sudah sering juga jadi kecelakaan bang. Kalau hujan kan dia lubang itu terisi air, jadi orang nggak paham, pikir air aja tapi pas itu lubang. Lubang bang. Nah, motor. Banyak juga sering hari-hari tuh hampir ada orang jalan. Oh sering hampir orang. Setiap hari mungkin. Berarti ini sudah lama bu ya? Udah, cuma sering gitu aja apa kayak ditambal tuh modelnya dikasih apa namanya? Sirtu. Nah, sama itu Pak semen. Semen gitu aja bu ya? Karena 3 hari ya kayak gitu. Oh berarti penanganan permanennya belum ada? Pemerintah setempat tidak bisa berbuat banyak karena jalan yang rusak ini berstatus jalan negara. Untuk bisa mendapatkan perbaikan menyeluruh, mereka menantikan pihak kementerian untuk bertindak. Warga mendesak agar perbaikan segera dilakukan sebelum korban semakin bertambah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dalam video amatir ini terlihat sebuah truk terguling di kilometer 26 Jalan Poros Berau Bulungan. Kondisi jalan yang rusak dan membahayakan keselamatan diduga menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Telanjur viral, pemerintah Kabupaten Berau bersama Balai Jalan Nasional Kalimantan Timur kemudian turun ke lokasi meninjau dan menangani jalan rusak meski bersifat sementara. Pengerjaan cepat harus dilakukan agar tidak lagi mengganggu pengguna jalan. Dana yang disiapkan untuk konservasi jalan nasional 18 miliar ya. Inilah yang hari ini mudah-mudahan aja di perubahan nanti ada lagi penambahan, karena bagaimanapun kalau kita melihat kondisi jalan hari ini yang ada di Kabupaten Berau untuk jalan nasional ini sering kali terjadi kerusakan, entah itu patah atau itu longsor atau seperti ini, cukup mengganggu lah dari aktivitas memakai jalan. Usai dilakukan perbaikan, ruas jalan kini sudah bisa dilalui. Sebelumnya, polisi harus bekerja ekstra untuk mengatur arus lalu lintas karena kondisi badan jalan yang sempit dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Arus lalu lintas tadi sebelum kita datangkan alat masih kendaraan masih ngantri ya, bergantian buka tutup kendaraan. Untuk sementara sekarang
lihat sendiri jalan yang sudah ada ini sudah bisa dilewati daripada yang tadi jalan kan turun. Saat ini pemerintah kabupaten menantikan penanganan permanen jalan tersebut. Keberadaan jalan ini sangat diperlukan untuk aktivitas ekonomi warga di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau, termasuk daerah lain yang memanfaatkan jalan tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Berikan kepada pemerintah desa dalam hal ini Pak Kades. Rapat dengar pendapat terkait persoalan tanah ambles di Desa Batuah kilometer 28, Luajanan Kutai Kartanegara digelar di DPRD Kaltim. Rapat dengar pendapat ini melibatkan Komisi 3 DPRD, Kepala Desa, perwakilan perusahaan, serta warga. Dari rapat tersebut, Komisi 3 pun bersikap. Mereka akan segera menurunkan tim khusus guna memastikan penyebab amblesnya tanah. Langkah ini diambil menyusul 2 perbedaan pandangan soal penyebab amblesnya jalan. Ada faktor menyebut karena faktor alam, sementara yang lain karena aktivitas tambang batu bara. Begitu kami menghadap lagi, mayoritas menginginkan saya berhenti. Saya tidak pernah takut dengan hal itu. Pertama adalah meminta daripada pihak BSSR untuk bertanggung jawab terkait dengan masalah dampak longsor ini. Walaupun digarisbawahi, walaupun dalam hal ini tadi sudah disampaikan oleh Dinas ISDM bahwasanya dampak longsor ini adalah faktor daripada alam. Namun dari pihak masyarakat ini beranggapan atau berargumentasi ini adalah faktor daripada aktivitas pertambangan. Oleh sebab itu, kami dari DPRD khususnya Komisi 3 dengan ini membentuk tim untuk memberikan kajian nantinya yang akan didampingi oleh Dinas ISDM. Sementara itu, dampak dari amblesnya tanah menyebabkan belasan rumah dan sebuah masjid rusak berat dan ringan. Peristiwa ini pun menyebabkan arus lalu lintas dari Balikpapan menuju Samarinda dan sebaliknya menjadi tersendat. Hingga kini, warga masih diliputi cemas karena pergeseran tanah semakin meluas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Elvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.